Saudara jemaat untuk boleh bangkit berdiri kembali. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu sepanjang hidup kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan dan kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Ajarkan kami terus mengerti, dan ajarkan kami tetap terus melihat, memandang kebaikan dan kasih-Mu Tuhan untuk setiap hidup kami. Hidup kami Bapa, memberikan hati, pikiran, waktu, dan tubuh jiwa kami serahkan kepadamu Bapa. Dan sesuai kehendak dan rencana-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar pengurapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu turun atas tempat ini Bapa. Kami protek dengan darah kuasa-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mengizinkan segala kuasa kegelapan, roh jahat, dan roh teritorial. Aku protekkan, aku ikat, aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Allah yang bekerja di tempat ini, dan kami semua Bapa yang hadir jemaat tempat ini Bapa. Biar semuanya Bapa, hati kami terbuka lebar-lebar untuk Injil, untuk kerajaan Allah, untuk firman Tuhan, sehingga boleh mengungkapkan rahasia kebenaran-Mu dan memberikan satu kehidupan kami semakin kami boleh diberkahi, diperkaya akan firman-Mu Tuhan, agar kami juga untuk tidak mengerti, tidak hanya sekedar mengerti pengetahuan tentang diri kami, tentang apa yang ada pada kami, tentang apa yang sudah kami lihat dan kami dengar, tapi kami diberkati pengetahuan-Mu yang semakin lebih lagi Bapa tentang rahasia-Mu, sehingga membuat kami semakin terus Bapa memperdalam hidup kami, mengasihi dan cinta, dan pengenalan kami lebih dalam pada Engkau Bapa. Terima kasih. Biar ada sejahtera sukacita Bapa di bumi dan surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Selamat hidup kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Sekali katakan lebih lagi, keras lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk Ibu Gembala Eva dan juga untuk Era sebagaimana yang sudah mengundang saya di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Jadi seberapapun jemaat yang saya layani ataupun yang saya diundang dimanapun, saya selalu tetap bersyukur. Saya diundang dengan bupati waktu di Pekanbaru, 3.000 orang mereka yang hadir, dan tetap saya mengucap syukur. Dan bahkan hujan deras pun saya tetap mengucap syukur. Dan jemaat biar hanya 5 orang pun saya juga tetap mengucap syukur. Dan 1 jiwa pun juga saya layani, saya tetap mengucap syukur. Karena apa? Jiwa sungguh berharga di mata Tuhan. Daripada hidup kami memberikan satu kuantitas, tapi kualitas yang Tuhan mau dalam diri kita. Untuk itu saya diberikan satu di mana saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya sampaikan waktu saya dapat undangan untuk
Mbak Firman untuk menyampaikan khotbah firman Tuhan tempat ini. Jadi saya menyampaikan tentang bagaimana melayani tanpa kompromi. Jadi kita bukan hanya melayani di sini saja, di rumah pun jemaat biasa pun juga tanpa kompromi kalau kita sudah ikut Tuhan. Saya dari latar belakang Muslim seperti kayak Ella, latar belakang saya Muslim. Dan waktu saya Muslim, saya ikut Tuhan Yesus. Dan waktu saya ikut Tuhan Yesus itu biasa-biasa aja. Semakin dalam saya ikut Tuhan Yesus, semakin saya mengenal Tuhan Yesus, itu semakin ternyata berat. Apalagi semakin melayani, apalagi saya sebagai misionaris yang harus dilihat sebagai suratan Kristus, dilihat banyak orang untuk bisa melihat mereka kita itu hidup kita, integritas kita, sebagaimana harus seperti sesuai dengan firman Tuhan, harus selaras, seirama, baik dalam berbicara, berkata-kata, baik dalam bertingkah laku, tabiat, karakter, semuanya itu harus diubahkan sama Tuhan. Kalau kita tidak diubahkan sama Tuhan, maka kita menjadi orang yang tertinggal. Kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Kita hanya menjadi orang yang sekedar ikut Tuhan Yesus, sekedar hanya tahu siapa itu Yesus, tapi Yesus tidak mengenal kita. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di mana 5 gadis yang bijaksana, dia hidupnya senantiasa selalu mempersiapkan diri selalu untuk Tuhan. Dan 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Akhirnya waktu pas tiba datang, Tuhan datang untuk kita menyambut mempelai-mempelainya, tapi di situ akhirnya dia tertutup, tertinggal. Karena apa? Karena dia tidak siap. Dia harus mencari dulu minyak, dan dia harus untuk minyak itu supaya tidak habis, dia harus mencari dulu. Sedangkan minyak itu adalah tanda urapan. Sebagai pelayan Allah, sebagai kita umat Kristiani, kita harus minta urapan, yaitu minyak urapan tiap hari. Bagaimana kita untuk minyak urapan tiap hari? Bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apapun keadaanmu, sekalipun engkau ada dalam masalah, ada pergumulan, ada tantangan, percaya bahwa engkau berhubungan intim dengan Tuhan, maka engkau akan menyerupai dan semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan waktu melayani, bahkan juga melayani gereja-gereja, KKR di tempat-tempat di daerah-daerah, dan bahkan dibawa ke bangsa-bangsa, dan di situ saya boleh melihat bagaimana kita semakin tetap terus hidup sebagaimana hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dan tidak gampang. Kita melayani Tuhan itu tidak gampang. Waktu saya melayani di satu daerah, yaitu di Kupang, waktu saya melayani di situ, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan, ada ujian keselamatan. Tapi ada satu yang mereka tidak bisa dipulihkan. Mereka mengalami satu kayak penghalang, kayak tidak ada terobosan. Setelah saya konseling, ternyata ada salah satu, ternyata dia bapak gembala, dia pendeta sendiri. Waktu dilayani dia tidak ada pemulihan, tidak ada satu terobosan. Kenapa? Ternyata masih ada tembok pemisah. Ternyata dia melayani, dia bawa firman, dia khotbah. Di posisi lain ternyata dia masih pergi ke dukun-dukun. Dan hati-hati, orang yang melayani masih hidup di dalam kompromi dengan dunia, dengan kedadian. Pada saat kita melayani, jangan sampai kita memberkati jemaatnya, atau kita mendoakan orang dan menumpangkan tangan kepada orang. Waktu kita menumpangkan tangan, maka roh yang ada dalam diri kita ini, kedagingan kita, keduniaan kita, itu akan transfer kepada orang yang kita doakan, orang yang kita layani. Atau bahkan bisa juga orang yang kita layani itu mereka hidup belum bertobat, bisa transfer kepada kita. Makanya perlu kita untuk hidup minta minyak urapan setiap hari, sehingga kita tidak kompromi lagi dengan dunia. Dan waktu setelah itu dilayani, akhirnya Bapak Gembala ini mau jujur, terbuka, akhirnya dipulihkan, jemaatnya dipulihkan. Dan di daerah Kupang yang ada di Ampau itu, yang dulu merasa dalam daerah itu krisis, yaitu air, krisis makanan dan sebagainya, akhirnya puji Tuhan, gereja-gereja ada beberapa mereka dipulihkan. Akhirnya ternyata setelah saya dengar itu di media, akhirnya sekarang sudah banyak dipulihkan. Air mulai sudah jalan, sudah mulai masuk ke dalam. Yang dulu saya kesana sampai 3 hari nggak mandi karena apa? Karena nggak ada air, dan makan pun juga susah. Akhirnya puji Tuhan, dengan gereja-gereja dipulihkan,
karena doa, hasil dari doa besar kuasanya, akhirnya air pemerintah memberikan satu bantuan, air masuk dan makanan dan semuanya itu mulai ada satu pertumbuhan di tengah-tengah di mana di daerah itu waktu saya masuk. Begitu juga kita, kalau kita minum air bersih, kalau kita seandainya kita dikasih air minum bersih, kalau dikasih ada racun, setetes racun sedikit di dalam air itu, apakah kita mau minum? Kira-kira Bapak Ibu Saudara jemaat di sini bagaimana? Kalau kita dikasih air minum tapi ditetesin racun, apakah kita mau minum? Pasti tidak mau ya. Pasti kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu nanti kita mati. Gitu loh. Karena kita nanti mati. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita melayani, kita masih kompromi dengan dunia, kita masih kompromi dengan kedagingan, maka hidup kita akan mengalami satu kehancuran. Kita akan mengalami satu kehancuran. Jadi dosa kedagingan itu anggaplah itu suatu racun buat kita, sehingga kita tidak lagi kompromi dan sekaligus kita tidak menanggapinya atau tidak menerima, atau kita bisa mengucapkannya dengan kata tidak, supaya kita tidak kompromi dengan dunia. Begitu juga restoran. Ada salah satu pengusaha yang besar. Restoran itu orang anak Tuhan dan hamba Tuhan melayani di gereja. Restorannya itu ramai, banyak konsumen, banyak pembeli-pembeli, dan bahkan banyak sekali orang-orang pelanggan-pelanggan pada datang, dan restoran itu laris dan terkenal. Tapi karena mereka akhirnya si hamba Tuhan ini kompromi dengan dunia, akhirnya dikurangi cita rasanya, semuanya dikurangi, porsinya dan semuanya dikurangi. Cita rasa yang tadinya enak secara itu murni, tapi enaknya enak, cita rasa yang dikasih yang lebih kuat lagi. Sehingga akhirnya apa? Mau tidak mau, akhirnya pelanggan pada lari, pelanggan pada pergi. Itulah karena apa? Kompromi dengan dunia. Hidup kita kalau menyenangkan manusia, kita akan kompromi dengan manusia. Tapi kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita banyak musuh. Kenapa banyak musuh? Karena kita tidak kompromi dengan dunia, tapi kebenaran yang akan menyatakan di tengah-tengah orang yang hidup di dalam kebenaran itu. Jadi sebagaimana kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Allah, jemaat Tuhan, mari kita belajar bagaimana Tuhan memberikan kita. Jangan sampai kita kompromi dengan dunia. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan keadaan apapun yang ada di dalam dunia atau di depan kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua antusias, semangat. Amin. Katakan kanan kirimu, semangat bro, semangat sis. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya memberikan satu tema yaitu mengenai tentang melayani tanpa kompromi, yaitu saya ambil di dalam Roma 12 ayat 2. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Ya. Sambil menunggu ya. Oke. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke. Ya, sudah. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Amin. Silakan dulu kembali. Jadi di sini ada satu statement di mana kita jangan kamu sampai menjadi serupa dengan dunia. Terus tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi
Kalau kita seringkali kita melayani Tuhan bukan hanya sebagai WL, singer, pengkhotbah, atau mungkin kalau di gereja lain ada tamborin, ada pendoa, gitar asal dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau. Itu memang sah-sah aja kita melayani sebagaimana kita sebagai hamba-hamba pelayan-pelayan Allah. Tapi yang Tuhan mau di sini berkenan. Apakah kita berkenan kepada Allah yang sempurna? Hidup kita itu dituntut Tuhan untuk berkenan, ya. Kalau engkau melayani jeripayamu, engkau sedang susah payah, tapi kalau engkau tidak berkenan, itu semuanya sia-sia. Saat kita mau melayani, kadang-kadang banyak tantangan. Tantangannya bukan dari jauh-jauh, dari orang yang terdekat. Mungkin bisa juga dengan suami kita, mungkin bisa juga dengan istri kita, atau mungkin juga bisa dengan anak kita. Dengan waktu kita melayani, kita mungkin mau mungkin melayani WL atau singer atau main musik atau kita mau khotbah. Waktu kita melayani itu kadang-kadang iblis tidak suka. Dia bisa pakai dengan siapa di antara orang rumah itu yang lemah. Dan di situ kita ambil waktu datang sama Tuhan, minta stigmat sama Tuhan agar kita mematahkan segala pekerjaan iblis, rencana iblis yang menghalangi kita untuk melayani, untuk kita mau pelayanan di situ. Jadi tidak terjadi satu pertikaian atau amarah atau dendam atau satu yang saling menyalahkan. Jadi satu hanya bisa ambil dalam doa. Kalau untuk melayani tiba-tiba ada yang iri hati kayak anak saya, dia selalu komunikasi sama saya. Dia melayani di Bali sana, di satu gereja NTB, yaitu banyak orang bule di sana. Dia baru 3 bulan pelayanan di situ, dia udah disuruh karena dia dari Indonesia Idol kan, dia disuruh jadi juri, singer, pelatih anak-anak, pelatih juga untuk yang singer baru atau WA dan sebagainya. Dia melatih. Sudah diangkat, dipromosikan Tuhan di tempat di mana dia melayani di situ dan bahkan dia langsung pemain musik. Tapi karena lihat karakter anak saya, karena dia ini aja sudah, makasih ya. Jadi karena lihat karakter anak saya, akhirnya anak saya langsung cepat sekali dipromosikan melayani dalam satu gereja di NTB itu, di mana banyak orang bule di situ, untuk dilayani. Dan puji Tuhan, dan di situ kita melihat bagaimana kalau kita berkenan di hadapan Tuhan semakin pakai kita luar biasa. Puji Tuhan, ini baru saya tanya sama Ella tadi, di sini gerejanya baru berapa lama? Sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun sudah ada jiwa-jiwa, sudah ada jemaat, satu hal yang luar biasa. Dan terus berdoa, jangan patah semangat, jangan sampai kendor, teruslah api menyala. Dan percaya, dengan api menyala 1, 2, 3 orang, Tuhan akan tambahkan lebih. Dan bukan di gedung ini lagi, nanti akan Tuhan buat terobosan gedung yang lebih besar lagi. Karena kita melayani murni di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani murni, maka Tuhan akan pakai semakin lebih lagi. Saya juga nggak tahu, dari muslim saya tidak bisa omong secara lancar, saya tidak bisa bicara dengan tatap muka sama orang seperti ini, apalagi dengan bupati, apalagi dengan dengan 3.000 orang. Saya nggak sampai bisa seperti itu saya dipromosikan Tuhan. Tapi oleh karena saya belajar bagaimana hidup yang dulu hidup saya dulu suka marah, saya suka tersinggung, sakit hati, dan dulu kalau orang membuat saya tersinggung, saya pukul sampai pingsan. Itu sikap tingkah laku saya, karakter saya tidak bisa diobok-obok sama orang atau disenggol sama orang. Itulah sifat saya. Tapi setelah saya mengikut Tuhan Yesus, banyak sekali yang dikikis sama Tuhan. Waktu dikikis sama Tuhan itu memang tidak enak, sakit rasanya. Tapi di situ sakit itu menjadi obat buat kita, sehingga membuat kita semakin lebih disempurnakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan saya aja, pasti banyak hamba Tuhan, Ibu Eva pun pasti juga mengalami bagaimana melayani Tuhan dengan jemaat-jemaat, dengan beberapa macam karakter yang dihadapi. Kalau karakternya yang sudah dewasa, bertumbuh dan berbuah, itu enak. Tapi kalau karakternya
bergulat. Kita berdoa, kita nangis sama Tuhan. Jadi di situ Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang di sini saya akan menyampaikan di mana bahwa firman Tuhan itu adalah satu tombak ya. Satu tombak dasar bagaimana kita melayani Tuhan agar supaya kita tidak kompromi dengan kedagingan atau tidak kompromi dengan dunia. Satu, tadi katakan bahwa firman Tuhan jangan serupa dengan dunia. Dengan dunia itu merujuk dunia itu bisa alam semesta dan isinya, dan juga bisa merujuk dengan bumi. Dan bumi ini disediakan Tuhan, diciptakan Tuhan, itu bukan untuk kita melarang untuk menikmati. Firman Tuhan tidak ada untuk melarang untuk kita menikmati semua hasil karya ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan di sini melihat bahwa dalam dunia ini, bumi ini telah dikontaminasikan dengan apa? Yaitu dengan dikuasai oleh egois, kesombongan, keserakahan, terus apa lagi? Kedekilan, pesta pora, mabuk dan pesta pora, dan juga di situ banyak sekali terjadi orang-orang manipulasi dengan kekuasaannya. Itu yang terjadi yang ada di bumi ini. Tapi di sini kita melihat dan bahkan juga ketidakpercayaannya dia juga dengan Tuhan. Sebaliknya, kalau standar kerajaan Allah itu mengasihi, ya, standar Allah itu mengasihi, jujur dan keadilan dan penuh dengan kerendahan hati. Itu standarnya Allah. Tapi standarnya manusia itu egois dan keserakahan, dan bahkan juga yang terjadi dengan kegelapan dunia, perdagangan itu yang ada terjadi, yang ada dalam bumi ini. Dan di sini firman Tuhan sekarang yang menjadi pertanyaan kita, firman Tuhan di mana di situ menyampaikan bahwa jangan serupa dengan dunia. Bagaimana untuk kita tidak serupa dengan dunia? Jadi di sini kita harus membuang tabiat kita, kejelekan kita, karakter kita. Kita harus buang tabiat-tabiat kita yang lama, supaya kita dipahami, supaya kita manusia yang lama itu disalibkan, sehingga menjadi manusia yang tidak serupa dengan dunia, ya. Jadi semua egois, kesombongan itu harus dijauhkan dari kehidupan kita. Kita harus ada pemulihan secara pribadi. Saya melayani dalam salah satu juga di mana di daerah-daerah banyak sekali mereka, waktu saya melayani di situ, mereka melayani tapi masih ada akar pahit. Mereka ada kesombongan. Mereka memberikan sesuatu untuk perlengkapan musik dan untuk semuanya, untuk perlengkapan ini dibeli sama salah satu jemaat, dan setelah itu gembala ini harus mengikuti perintah-perintahnya salah satu jemaat itu yang sudah memberikan semua fasilitas yang ada di gereja. Jadi kembali lagi, Bapak Gembala, Ibu Gembala ini masihkah dia kompromi dengan mau apa yang kemauannya jemaat yang sudah menyumbang ini? Di situ kita harus minta hikmat sama Tuhan. Kalau kita tidak minta hikmat sama Tuhan, maka gereja itu, manusia itu, jemaat itu akhirnya diatur oleh manusia. Bukan Tuhan lagi yang mengatur, tapi manusia yang mengatur di situ. Jadi kita tetap terus, sekalipun engkau memberi apapun, lakukanlah itu, berikanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau memberikan untuk manusia, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau memberikan itu semuanya untuk Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Sekalipun engkau hadapi orang-orang yang tidak menyukai, atau orang yang tidak senang dengan kita, atau orang yang iri hati dengan kita, ketika kita melayani, kita lakukan untuk Tuhan, maka kita ada dalam pembelaan Tuhan. Tuhan yang berperang, kita tinggal melihat di situ, ya. Jadi buanglah manusia dan sifat lama dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar kita bisa tidak serupa dengan dunia. Jadi janganlah kita menjadi hamba dosa. Coba kita buka dalam Roma 8 ayat 6 sampai 8. Ya, Roma 8 ayat 6 sampai 8. Roma 8
ayat 6 sampai 8. Ya, itu di situ mengenai bagaimana manusia lama kita harus disalibkan. Manusia kita lama harus dibuang. Dan janganlah kita menjadi hamba dosa. Dan hidup dengan Dia, hidup dengan Tuhan Yesus. Ya, hidup dengan Tuhan Yesus dan hidup tidak menuruti keinginan daging dan tidak karena itu apa semuanya tidak berkenan di hadapan Allah. Itu di Roma 8 ayat 6 sampai 8. Terus keduanya di situ, berubahlah pembaruan budimu. Jadi kita justru tadi kalau satu tadi jangan serupa dengan dunia, keduanya berubahlah pembaruan budimu. Jadi kita harus transformasi diri kita. Kita mentransformasi diri kita. Bagaimana kita mentransformasi diri kita? Yaitu kita harus benar-benar hati kita itu terbuka lebar-lebar, jujur di hadapan Tuhan. Kita mau berubah. Yang tahu dalam kehidupan kita ini kekurangan kita, kelemahan kita, yang kurang ada dalam diri kita itu kita harus mengakui jujur di hadapan Tuhan. Supaya pembaharuan budimu itu semakin dibaharui dari hari ke hari. Seperti Paulus waktu melayani. Paulus bagaimana waktu melayani? Sekalipun tubuhku semakin merosot, tapi hatiku dibaharui dari hari ke hari. Untuk melayani tubuhmu bukan semakin gemuk, tapi semakin kurus. Tetapi jiwamu, rohmu semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar. Itu yang dirindukan Paulus bagaimana dia waktu melayani. Sekalipun tubuhnya merosot, tapi hatinya dibaharui dari hari ke sehari. Ya, coba kita buka dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dan di situ berbicara mengenai untuk meninggalkan juga manusia lama. Supaya kita dibaharui roh kita, pikiran kita, budi pekerti kita, semuanya dibaharui. Tinggalkan manusia lama kita. Kalau kita manusia lama kita melepaskannya, maka itu akan menjadi manusia yang baru. Seperti kalau kita pakai baju yang lama, pasti kalau kita pakai baju yang baru, baju yang lama, pasti kita tinggalkan. Jadi baju baru itu yang menjadikan jubah buat kita. Jubah itu tanda satu kekudusan. Jadi kita belajar untuk meninggalkan jubah yang lama, ganti dengan jubah yang baru. Dan itu mengenai yaitu menjadi manusia yang baru. Kalau kita melayani dan satu pekerjaan Tuhan, baik itu melayani di rumah, melayani di gereja, dan melayani di mana Tuhan percayakan, kita harus mengenakan manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang baru sudah datang, segala sesuatu yang baru di depan kita ada harapan-harapan. Karena semua yang baru. Tapi kalau yang lama, semuanya kegelapan yang menguasai kita. Yang lama itu tidak ada masa depan. Tapi kalau di depan, yang baru itu selalu ada masa depan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Kita melihat setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup yang mengenal akan Tuhan Yesus, pasti dia mengalami hati dan pembaruan dalam kehidupannya. Mempunyai jubah baru, mempunyai pikiran, hati, semuanya baru. Seperti Paulus, sebelumnya Paulus ini namanya Saulus. Waktu dia sebelum jadi Paulus, namanya Paulus, dia Saulus waktu itu, dia seorang pembunuh. Dia seorang yang benar-benar kejam. Waktu dia rencana membunuh murid-muridnya Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, waktu dia dalam perjalanan mau ke Damsyik, tiba-tiba disitulah Saulus berjumpa dipertemukan dengan Tuhan. Lantas Tuhan bilang, Saulus bingung. Dia kebingungan siapakah itu Saulus. Dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, makanya waktu dia melihat tiba-tiba cahaya kemuliaan itu
turun atas Saulus sehingga Saulus tidak bisa melihat Tuhan. Dan disitulah Saulus bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, Ananias. Dia dipakai di situ. Akhirnya apa? Saulus 3 hari tidak makan dan puasa, dan akhirnya dia baru bisa melihat. Setelah dia melihat, di situ dipakai Tuhan dan dia menjadi namanya Paulus, dan dia dipakai Tuhan sehingga banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga Sakyus. Sakyus bagaimana seorang pemungut cukai yang hidupnya penuh dengan keserakahan. Semua orang-orang itu membenci dia, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakyus setengah dari hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin, sehingga Sakyus menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan wanita Samaria. Wanita Samaria, dia seorang berzina. Dan dia waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana wanita Samaria ini, dia waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami satu pembaruan budi, yaitu mengalami satu pelepasan. Dia waktu ditanyakan sama Tuhan Yesus, berapa suamimu? Ditanyain tentang suami, dia bilang ada 5 suaminya. Padahal itu suaminya 5, bukan suaminya semuanya, tapi itu semuanya simpanannya semua. Jadi di situ kita melihat waktu wanita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia mengalami satu pertobatan, pemulihan, keselamatan, dan dia bisa menjangkau, membawa kotanya, satu kota bertobat semuanya. Jadi sekarang tinggal kita sudah berapa tahun kita ikut Tuhan, sudah berapa tahun kita mengenal Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan rohmu, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah, engkau tidak akan melihat dan menangisi jiwa-jiwa. Saya sebagai misionaris dikirimkan Tuhan ke daerah-daerah, ke bangsa-bangsa di mana saya untuk menangisi jiwa-jiwa. Dan saya puji Tuhan, saya didukung, disupport oleh suami saya. Biaya, saya tidak mengharap dengan biaya mereka, tetapi saya dengan biaya sendiri. Saya dipanggil gereja-gereja di pedalaman-pedalaman itu, mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang yang dari garis menengah ke bawah, orang-orang susah. Di situ mau makan aja susah, minum aja susah. Jadi kita melayani di sana, kita dengan apa? Dengan mengasihi jiwa-jiwa. Kalau kita tidak mengasihi jiwa-jiwa, maka tidak terjadi keajaiban dan mujizat Tuhan. Selama saya waktu melayani Tuhan, saya selalu minta di mana orang yang percaya diberikan tanda-tanda ajaib menyertaimu. Engkau berumpangan tangan, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang tuli mendengar. Itu yang saya kerjakan, saya lakukan, dan itu sudah terjadi semuanya yang terjadi di Timor Leste. Ada orang yang buta, tiba-tiba dia buta dibawa, tiba-tiba dia bisa melihat. Kalau saya panggil mama yang ada isi gembala ini, dia informasi sama saya. Mama Ruth, sekarang anak yang Mama Ruth itu akhirnya sekarang sudah bisa melihat. Sekarang di gereja tanpa lagi didampingi sama orang tuanya. Yang bisu pun juga. Karena saya mendemonstrasikan apa yang Tuhan sudah berikan. Setiap orang percaya diberi kuasa. Kan kadang-kadang terjadi, dalam kehidupan kita itu tidak terjadi kuasa karena kita tidak mau mendemonstrasikan. Sedang aja kucing kemarin itu di rumah ada kucing itu saya kan punya kuku 3, itu kucing hitam itu kalau di depan rumah lewat kuku saya buang terus. Akhirnya tiba-tiba pagi-pagi suami saya ngeluarin mobil, terus saya pikir mbak saya bilang begini, Bu, ada kucing kakinya bengkak besar banget, itu kakinya, terus matanya katanya kuning. Dia sudah sekarat, udah mau mati katanya. Terus suami saya bilang, saya tanya sama suami saya, Pak, papa tabrak ya tuh? Enggak, tadi gak ada kucing. Terus saya bilang, enggak, ditabrak bapak? Enggak Bu, enggak ada bekas tabrakan juga gitu. Terus saya bilang ini, dalam nama Tuhan, saya lagi makan itu. Ini hanya doanya hanya ini aja. Tapi karena saya itu orangnya itu biar sama binatang itu saya kasihan. Itu. Terus akhirnya saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kucing ini kalau Tuhan berikan dia hidup, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah sembuh, dia harus
keluar dari sini. Supaya apa? Anjing saya nggak mengganggu tetangga, ngomong-ngomong kan, karena kan kucing itu kalau di rumah ngomong-ngomong. Jadi supaya dia pergi dan keluar dari sini. Udah suami saya datang, terus suami saya ke kantor, tapi nggak bawa mobil. Mobil saya pakai, tetapi mobilnya diparkir di luar. Jadi saya nggak lihat itu kucingnya. Setelah saya pulang, habis pergi itu saya pulang, saya lihat kucingnya nggak ada. Terus Mbak bilang, Bu, kucingnya mana? Ada nggak di garasi? Nggak ada tuh Mbak, saya juga nggak lihat. Ibu juga takut gitu, nggak lihat kucingnya. Ternyata apa? Kucingnya sudah jalan-jalan. Ternyata sudah di depan, Bu. Ternyata kucingnya sudah jalan-jalan sampai Mbak saya nyari lagi di kembang-kembang, mana kucingnya? Takutnya dia ngesot di kembang atau gimana gitu, atau mati atau diambil orang. Ternyata dia sudah jalan. Bayangin aja, itu binatang. Binatang aja kita punya belas kasihan, terjadi kuasa, terjadi keajaiban, terjadi mujizat Tuhan. Kucing itu bisa berjalan. Itu. Jadi kita harus bagaimana hidup melayani kalau kita tidak kompromi dengan dunia. Apapun yang mau rindukan, apapun yang mau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kalau itu belum berhasil, sabar. Karena hidup itu proses. Kita belajar sabar. Suatu saat, karena firman Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang terindah, yang terbaik buat kita. Jadi tunggu sabar kalau memang itu doa belum dijawab sama Tuhan. Dan di situ bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Seperti kita lihat kupu-kupu. Kupu-kupu sebelum dia dikupu dia jadi ulat dulu ya. Jadi ulat. Sebelum dia jadi ulat dia jadi kepompong. Waktu dia di dalam kepompong itu dia mengalami kegelapan. Dia mengalami dia puasa. Dia tidak makan apa-apa dan dia sabar dalam prosesnya agar dia bisa keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi kalau kupu-kupu itu masih dalam keadaan kepompong, tiba-tiba dipotong, maka dia akan menjadi apa? Lumpuh. Dia akan menjadi lumpuh. Dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Karena lumpuh dipotong, belum saatnya proses itu keluar. Dari proses itu, dia akan lumpuh. Dan itu juga kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, dalam prosesnya Tuhan. Waktu diproses sama engkau, jangan engkau memberontak. Jangan engkau jatuh juga dengan hal yang sama. Tetapi engkau baharui budimu. Waktu engkau diproses, bawalah hidupmu datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Terbuka hati kita kepada Tuhan lebar-lebar. Supaya hidupmu seperti tadi kupu-kupu yang indah. Yang orang bisa melihat keindahannya kupu-kupu waktu dia terbang. Dalam kehidupan kita seperti itu, kita puasa dosa, tidak berkompromi, tidak menerima tawaran-tawaran dunia. Sekalipun itu banyak tawaran-tawaran yang membuat menyenangkan kita.